Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya sebagai Komandan Satuan Tugas Kesehatan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran akan menyampaikan beberapa informasi. Sebelumnya kami didampingi dari BUMN, kemudian dari Kesehatan Angkatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan, dan dari Kepolisian. Kemudian masih ada lagi dari ID, kebetulan yang dari ID masih melakukan tugas di rumah sakit darurat. Perlu kami sampaikan beberapa informasi bahwa dalam beberapa hari sebelumnya, mungkin karena informasi yang kurang daripada sosialisasi daripada rumah sakit ini, beberapa sosial media memberikan mengupload masalah rumah sakit darurat COVID-19 ini. Memang dengan segala kekurangannya diupload. Kami terima kasih. Dengan begitu akan kami perbaiki. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kami akan memperbaiki sistem yang ada, baik dalam hal pelayanan, baik dalam hal penanganan, baik dalam hal kenyamanan. Kami akan menginformasikan tentang bagaimana sebetulnya rumah sakit darurat COVID-19 ini. Rumah sakit darurat COVID-19 ini adalah rumah sakit dengan isolasi dan karantina untuk pasien corona yang mempunyai perawatan sebanyak 100 perawatan, tempat tidur perawatan. Kemudian juga ada pelayanan IGD dan pelayanan diagnostik. Adapun alur daripada pasien yang ada di rumah sakit darurat COVID-19 ini adalah ketika pasien datang, pasien di screening, kemudian dilakukan di triase pertama, kemudian triase kedua. Pasien pengantar dilewatkan jalur sebelah kiri, di mana akan didata karena yang pengantar pasien ini adalah orang dalam pengawasan yang akan kami laporkan di Dinas Kesehatan. Kemudian ketika pasien ini masuk ke UGD, dilakukan pemeriksaan, kemudian kami lakukan perawatan. Bila perawatan dibutuhkan, perawatan yang perlu perawatan intensif, kami akan tempatkan di lantai 2. Tapi bila tidak perlu perawatan yang intensif, akan kami tempatkan di hunian lantai 4 sampai dengan lantai 32. Masing-masing lantai ini ada 32 unit hunian untuk pasien. Masing-masing unit berisi 2 tempat tidur. Masing-masing lantai ada dilayani oleh 3 perawat. 3 perawat 24 jam ada di lantai tersebut.
sehingga bila ada keluhan dari pasien akan diharapkan menghubungi daripada perawat tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh perawat, kemudian dipanggilkan dokter untuk naik ke lantai tersebut, di mana satu unit lagi kita peruntukkan untuk ruang periksa. Jadi 32 hunian untuk pasien, 1 hunian untuk ruang periksa, 1 unit untuk ruang perawat. Jadi total satu lantai ada 34 unit. Kemudian di masing-masing lantai ini kami menyadari masih ada kekurangan-kekurangan, di mana di masing-masing lantai ini tidak ada sarana hiburan karena TV belum masuk dan sebagainya. Tetapi dari BUMN dalam hal ini Telkom sudah memperkuat jaringan WiFi yang ada di sana, di mana jaringan WiFi ini akan diperuntukkan, satu, untuk self assessment daripada si pasien. Jadi ketika pasien masuk, kami mendownloadkan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini salah satunya adalah berisi assessment, sehingga pasien bisa memberikan keluhannya di aplikasi HP-nya masing-masing. Kemudian kami bikin grup dengan perawat. Jadi di perawat itu ada komputer, juga ada tab di sana yang merupakan grup daripada lantai tersebut, masing-masing lantai, sehingga komunikasi antara pasien dan perawat itu bisa melalui grup daripada HP tersebut, dan juga bisa melalui pasien, karena pasien yang di ruang perawatan isolasi ini bisa mandiri, bisa jalan, bisa ke arah ke ruang daripada perawat tersebut kalau ada keluhan, sehingga informasi inilah yang belum sampai mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang itu sangat mengeluhkan dengan keadaan kamar yang kosong, yang berisi hanya tempat tidur. Sebetulnya di situ ada jaringan WiFi. Nah, kemudian yang kedua, tentang bahwa pasien mungkin karena kemarin itu pasien yang datang mungkin terlalu panik sehingga datang ke sini tidak membawa apa-apa. Pasien kan membawa HP, bisa menyampaikan ke keluarganya untuk mengirimkan misalnya laptop untuk bisa bekerja di Wisma ini, ataupun mengirimkan pakaian, ataupun mengirimkan hal-hal yang bersifat pribadi, sehingga pasien ini bisa nyaman berada di ruang perawatan yang ada. Wifi kami dari Telkom cukup dan bisa untuk mengakses e-Ving. Jadi bisa untuk mengakses TV, bisa mengakses TV yang ada, sehingga seumpama menggunakan laptop, WiFi itu bisa dikonekkan, sehingga kejenuhan ini bisa mungkin sedikit berkurang. Memang kami tahu dengan isolasi atau karantina ini akan
cukup membuat kesepian, sehingga kami menyarankan dalam kesempatan ini kami memberikan informasi bahwa keluarga yang di rumah kalau mau mengirim perlengkapan untuk saudaranya yang ada di karantina ini bisa melalui tower 1. Tower 1 itu ini di gedung ini, kemudian akan kami masukkan di tempat saudaranya tersebut, sehingga akan bisa mendapatkan sedikit kenyamanan.